Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Setelah Lebaran ya, seperti biasa, silakan menyalakan kamera. Bentar. Oke, hari ini kita akan bahas tentang beberapa konsep di data science ya. Beberapa konsep di data science, konsep-konsep penting. Sebentar saya buka dulu ya. Oke, kita mulai misalnya dengan saya ingin bertanya dulu kepada Hanis. Ya, Pak. Lu lagi di kosan apa di mana, Hanis? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Hanis, lu udah pernah belum atau sering nggak ketemu dengan orang pintar? Pernah, Pak. Pernah? Terus gimana pengalaman lo ketemu dengan orang pintar? Sekarang lagi ngomong sama orang pintar. Wah, bukan itu maksudnya. Biasanya kalau lu punya kesulitan jodoh, kesulitan keuangan, lu pergi ke orang pintar. Kalau yang itu belum, Pak. Ah, itu belum. Oke. Biasanya orang pintar minumnya apa ya? Tolak angin ya, kalau nggak salah ya, bukan ya? Air kembang, Pak. Iya, oke. Jadi salah satu kemampuan orang pintar itu untuk dia punya kemampuan bisa mengetahui yang orang lain nggak diketahui ya gitu ya. Biasanya orang pintar kan kayak gitu tuh. Misalnya ada yang kehilangan dompet, oh dia tahu nih siapa yang ngambil kayaknya nih. Diraba-raba sama dia orang pintar. Nah, di sisi itu mungkin juga banyak orang yang bilang bahwa data science itu juga berusaha ataupun coba punya kemampuan seperti orang pintar. Gitu ya, dalam memprediksi misalnya memprediksi masa depan gitu ya. Contohnya mungkin orang pintar itu bukan orang pintar nih, data science ya. Misalnya data science sekarang kan udah berhasil mengenali misalnya pattern ya, mengenali gambar, ini gambar orang atau bukan, ini gambarnya siapa, ini gambarnya Hanif, Dava, Karina atau siapa, itu bisa membedakan ya. Malah juga bisa buat dipakai untuk forecasting, untuk prediction ya, data science itu ya. Untuk forecasting atau seperti itu. Nah, sebenarnya kita di dalam
data science itu punya konsep-konsep tertentu ya dalam memprediksi. Nah, konsep yang pertama adalah konsep yang penting ya. Data science itu berbeda dengan orang pintar dari sisi dia. Bentar, saya salah buka nih. Dari sisi pertama, ketika orang pintar itu biasanya memprediksi yang gaib itu dengan bantuan bisikan, ya kalau orang pintar biasanya nunggu wangsit dulu, gitu ya. Nah, data science itu punya bisikan juga sebenarnya ya. Bisikan itu adalah yang kita sebut dengan feature ya, feature. Jadi sebenarnya kemampuan prediksi data science itu adalah digunakan ataupun terjadi karena dia melihat data-data masa lalu ya dalam bentuk feature dan digunakan data tersebut untuk memprediksi masa depan ya, seperti itu. Kayak misalnya ada seorang user nih biasanya buka-buka tentang otomotif nih. Nah, ini kemudian disuguhi oleh data science itu iklan-iklan otomotif. Atau misalnya sekarang lagi ngetren tentang iklan tanaman atau suka nonton tentang hewan peliharaan. Nah, nanti disuguhi oleh iklan-iklan hewan peliharaan seperti itu ya. Nah, konsep pertama yang perlu kita pahami adalah feature. Kalau di regresi linear, ya, Anda kan sudah pasti sudah pernah mengambil ya, ataupun sudah pernah dibahas tentang regresi linear, ada namanya dependent variable sama independent variable. Ya, kadang-kadang orang nyebutnya predictor variable. Ya, ada juga response variable, yaitu di di statin dibahasnya mungkin response variable gitu ya. Coba masih ingat nggak Dava tentang dependent sama independent variable? Independent variable itu yang bisa kita ubah. Kalau dependent variable luaran dari itunya Pak, apa namanya? Luaran dari hasil percobaan ya, yang berubah karena perubahan dependent variable. Coba diulang, dependent variable yang mana? Dependent variable tuh luarannya Pak, outputnya gitu. Implikasi dari perubahan independent variable itu. Ya, seperti itu ya. Independent variable sama dependent variable. Nah, independent variable itu kita kumpulkan datanya, nanti digunakan untuk memprediksi dependent variable. Ya, atau kalau misalnya di statin itu bicaranya adalah ada predictor variable atau treatment yang digunakan untuk memprediksi respons variable. Nah, di data science istilah independent variable atau predictor variable itu kita sebut dengan feature. Ya. Jadi data-data apa aja yang digunakan untuk memprediksi itu kita sebut feature. Nah, pemilihan feature ini sangat penting ya. Ketika feature-nya kurang kuat ya, atau istilah kita misalnya kalau orang pintar itu nggak punya backup bisikan yang canggih, ya bisikan yang canggih gitu ya, dia biasanya nggak jago gitu ya. Sama juga nih di data science, kalau kita tidak punya feature yang bagus, dia juga tidak bisa menghasilkan prediksi yang akurat seperti itu. Oke,
Contohnya kita ambil misalnya kita arah ke sini misalnya ya. Karina, lu udah pernah jalan-jalan nggak Karina? Ke luar negeri Karina? Pernah sih, Pak. Kemana aja? Kok gua nggak diajak ya? Nah, yang deket paling Singapura, Pak. Singapura ya. Kalau di Singapura ada orang naik sepeda nggak sih ke kantor? Mungkin ada, Pak. Kalau lu mungkin mainnya nggak di level bawah kali, jadi nggak tahu ya. Kalau di, lu pernah dengar nggak? Belanda itu termasuk negara yang banyak banget sepedanya. Pernah dengar nggak, Karina? Belum sih, Pak. Belum pernah dengar ya? Oke. Oke, coba kita cari ya. Sepeda Belanda. Nah, ini nih. Jadi kalau di Belanda itu ya, di mana-mana itu orang naik sepeda nih. Misalnya kita cari station, kemudian Netherlands, bicycle. Kelihatan nggak apa namanya Karina nih yang gua buka nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, termasuk juga di tempat gua sekolah dulu di Belgia ya, itu sepeda itu banyak banget ya. Sepeda banyak banget. Nah ini kelihatan. Oh itu dia. Oh ini di stasiun Utrecht. Tuh isinya sepeda semua, luar biasa. Ya. Jadi di Belanda itu kenapa sih orang pada naik sepeda? Lo tau nggak kenapa, Karina? Kira-kira? Nggak tahu, Pak. Karena murah. Jadi saking iritnya ya orang Belanda ya, dia itu kalau misalnya nggak buru-buru amat dia bakal naik sepeda gitu ya. Nah ini tuh lihat, wow, sepeda semua. Piece of bikes. Gue juga dulu waktu, sampai ibu hamil juga nih naik sepeda dia. Gue juga dulu jadi waktu masih mahasiswa ya, naik sepeda kan, namanya juga mahasiswa kan bokeh ya. Nah, kira-kira Karina ya, orang naik sepeda itu jumlahnya bisa kita prediksi nggak? Misalnya kita mau jadi orang pintar. Paham nggak maksudnya, Karina? Bisa sih, Pak. Kayaknya. Harusnya sih bisa. Misalnya kita lagi iseng nih, ini rumah kita ya. Kita mau prediksi dalam sehari ini berapa sih jumlah orang yang naik sepeda gitu ya. Kira-kira orang yang naik sepeda ini misalnya si jumlah orang yang naik sepeda itu adalah dependent variabelnya yang mau kita prediksi. Nah, independent variabelnya atau predictor variabelnya, kira-kira apa yang mempengaruhi orang akan menaiki sepedanya? Bisa nggak lu tebak, Karina? Kira-kira hari berpengaruh nggak, Karina? Mungkin waktu atau cuaca kali ya, Pak? Atau Waktu kegiatan. dan cuaca. Ya, waktu dan cuaca. Coba kita ambil waktu, Karina. Waktu itu, contohnya apa? Waktu. Apakah pagi, siang, sore gitu ya? Ya, Iya, Pak. pagi, siang, sore. Kemudian juga misalnya kalau
kita cuma mau agregat ya secara satu hari, mungkin weekend sama non weekend tuh beda ya. Weekday sama weekend kan beda jumlahnya. Mungkin weekend tuh lebih banyak yang molor kayak gua, jadi sepedanya ditaruh di rumah, jadi dia mungkin nggak naik sepeda ya untuk itu. Lalu apa lagi kira-kira? Cuaca tadi ya, cuaca apa yang bikin ngaruh, Karina? Hujan tidak. Ya, hujan tidak hujan, betul ya. Jadi kalau hujan, kemungkinan yang naik sepeda lebih sedikit dibanding ketika dia tidak hujan. Jadi faktor-faktor tadi itu yang kita sebut feature, ya, fitur. Nah, di sini ada contoh ya. Ini sudah pernah saya share di Python notebook-nya. Tadi saya buka yang apa namanya, yang di Python Data Science Handbook ya. Kalau nggak salah kan saya udah share ya. Coba kita buka di sini. Saya ingatkan lagi di emas ini. Katanya siap error ya. Oh enggak. Siap yang buat error, nggak tahu kenapa. Nah, di sini saya sudah masukin ya, Python Data Science Handbook Master. Coba saya tanya, Mirza, lu udah download belum nih, Mirza? Iya, Pak. Ini yang Python Notebook udah download belum? Itu sebentar. Kalau nggak salah udah deh. Belum kayaknya. Coba lu buka. Benar. Gue mau mastiin nih. Jangan-jangan gue ngomong ngalor ngidur gitu kan. Kayak stand up comedy. Cuma ketawa doang. Abis itu setelah selesai stand up-nya, pada lupa semua. Bentar, Pak. Udah, Pak. Nih, Tapi saya udah lupa ya? nyimpannya di mana. Iya. Bentar. Gimana cara bukanya, Mas? Ingat gak lo? Bentar, saya lupa naruhnya di mana, Pak. Ini Pak Komar iseng banget sih ya. Orang mahasiswa lagi santai-santai gitu kan, disuruh buka, dicek-cekin. Ini kayak di TK ini. Mana kerjaan kamu? Udah Oh, selesai ini ada. belum? Gambarnya udah selesai. Mungkin masuk dulu ke Jupiternya kali ya, Pak. Ya, betul. Coba masuk ke Jupiternya. Buka. Buka Jupiternya, ya. Kemudian buka yang Python, apa nih ya? Python Data Science Handbook Master, yang udah di unzip ya. Kemudian saya buka yang 5.6, Linear Regression. Bentar, lagi loading. Mirza, lu kangen nambah kampus apa enggak? Apa lu udah betah banget di rumah, orang rumahan? Bosen juga sih, Pak. Udah setahun di rumah. Tapi kan lu keluar-keluar kan? Ke PIM atau kemana gitu? Enggak, kan saya di Cirebon. Oh iya, Cirebon. Gue kemarin mampir di Cirebon tuh sebelum Lebaran. Pas zamannya ada pengetatan apa tuh? Larangan mudik ya. Makan di mana sih saya, Mas? Kemarin Cirebon. Oh iya, di rest area gue makan. Biasanya kan makannya di Prince Sewu ya waktu itu. Nah, gue sebelahnya tuh di rumah makan Padang apa gitu. Simpang 5 apa ya, lupa gue. Simpang Raya ya, kata bini gue, Simpang Raya. Untungnya lu nggak ikut nyegat gue ya, Mirza, di cegatan gitu ya.
Bentar Pak, kok error ya? Pak, error. Error. Coba kita tanya, Julius udah bisa buka belum Julius? Iya Pak, belum bisa juga Pak. Kenapa belum bisa? Udah lu coba buka Jupiternya. Udah Pak, tapi dari anakontanya belum bisa. Jupiternya udah kebuka belum? Belum Pak. Loading apa Lagi kenapa? tapi laptop saya nge-lag. Oh, dia kadang emang laptop gue juga nge-lag sih kalau misalnya sambil nge-zoom kan ngerekam juga ya, ngerekam terus bukanya macem-macem gitu, buka Python, Anaconda, ngambek dia nih. Jadi buka yang mana Pak itunya? Foldernya? Yang ini nih, yang Python Data Science Handbook Master. Lu udah unzip belum? Yang dari Udah. master. Udah ya. Nah, buka ini master, kemudian master lagi, kemudian notebook. Nah, baru 5.6. 5.6. Ya. Linear regression. Udah bisa kebuka. Udah bisa, mantap ya. Dia nanti tampilnya sama kayak gua kayak gini ya. Dan ini kan seperti kita tahu ini sebenarnya adalah kode-kode Python yang bisa kita run nih ya. Nah, misalnya waktu itu gue juga nyontohin A sama dengan 1, B sama dengan 3, kemudian C sama dengan A tambah B, misalnya gitu ya. Kita print C. Ini bisa kita run nih. Kan ada perintah run di sini nih. Nah, ini masih tanda bintang berarti lagi di run. Nah, itu udah selesai ya. Ini ada angka 1. Bintangnya ganti jadi angka 1 dan ini ditulis 4 ya. 4 ini ketika saya print C. C adalah penjumlahan A dengan B. Jadi kita bisa masukin kode Python dan juga penjelasan-penjelasan lain. Nah, makanya ini disebut notebook ya. Notebook, buku catatan Python. Jadi ada kode-kode Python bisa di-run dan run-nya itu bisa disimpan ya. Jadi nggak perlu kita run ulang. Output-outputnya itu bisa kita simpan, termasuk teks kayak gini, maupun grafik itu bisa disimpan dalam Python notebook. Ya. Oke, nah ini ada penjelasan ya di sini ya. Oke. Jadi di sini adalah ada contoh ya. Gue ke bawah dulu ya, ke bawah dulu. Tentang yang barusan kita bicarakan ya, tentang feature. Nah, feature ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau feature-nya kurang, kemampuan prediksi kita kurang juga. Nah ini, predicting bicycle traffic. Nah ini dia contohnya di San Francisco kayaknya ya ini. Di San Francisco dan dia akan memprediksi jumlah bicycle yang lewat gitu atau traffic bicycle itu dengan beberapa faktor ya. Coba tolong Fahri ini dibaca faktor apa aja yang kira-kira berpengaruh atau yang digunakan di dalam memprediksi jumlah sepeda yang lewat, Fahri. Yang pertama temperatur, Pak. Temperatur, oke. Karena dia negara dengan 4 musim ya. Jadi
temperatur winter dengan temperatur summer kan beda jauh tuh. Nah, kalau di winter, kalau Anda pernah naik sepeda di winter itu suhunya mungkin dingin. Tapi kalau naik sepeda itu tambah dingin. Karena kita ketika naik sepeda kan kena angin badan tuh ya. Nah, jadi kena angin dan suhunya udah dingin, tambah dingin tuh makin banyak orang yang enggan bersepeda. Apalagi orang malas kayak gue. Tapi orang yang biasa ngirit, kayak orang Belanda tuh winter-winter dia tetap naik sepeda. Dan juga licin. Jadi kalau misalnya habis ada salju itu kita naik sepeda itu licin. Icy lah ya, ada esnya. Apalagi di situ, Fahri? Ini precipitation, Pak. Ya, precipitation itu curah hujan ya. Nah, curah hujan. Jadi kalau kehujanan atau enggak. Kemudian apalagi tuh? Satu lagi daylight hour, Pak. Daylight hours ya. Daylight hours ini juga sebenarnya hubungannya dengan 4 musim ya. Jadi kalau di musim panas itu kan siangnya lebih panjang. Gitu ya, siangnya lebih panjang. Kalau musim dingin siangnya lebih pendek ya, daylight hours. Ya, makanya kalau misalnya Anda orang Islam yang berpuasa itu lebih bahagia di dunia itu lebih bahagia kalau bulan puasanya pas winter. Ya. Pas winter subuhnya jam 8 misalnya, nanti jam 4:30 udah buka. Gitu. Zaman gue dulu sekolah Ramadannya itu pas summer. Ya, pas summer subuhnya kalau nggak salah 3:30 pagi, maghribnya jam 9:30 malam, jadi lebih panjang ya. Mungkin ketika itu gue nggak bahagia, tapi mudah-mudahan nanti di akhirat gue jadi orang yang bahagia, gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, itu daylight hour. Nah, ini adalah fitur-fitur ya, feature-feature. Jadi kalau misalnya orang data science bicara, lu model lu pakai feature apa? Nah, maksudnya ini, faktor-faktor apa yang digunakan untuk memprediksi. Nah, kalau di sini kita lihat ya, nih ada pembicaraannya, dia cara ngambil datanya, segala macam gitu ya, dari kodenya dia ngambil dari data CSV-nya ya. Kemudian dia ini adalah data mentah yang dia gunakan. Jadi yang ini ada tanggal ya, kolom tanggal, kemudian ada kolom total. Nah, ini total jumlah sepeda yang lewat, 3.000 dalam satu hari ini ya. Kemudian 3.000, 3.000, 2.000, 2.000. Nah, lalu ada di sini kolom Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada holiday, ada daylight hours. Ini daylight hours kita udah bahas ya. Precipitation udah bahas, temperatur kita bahas. Dry day juga mungkin sudah kita bahas. Dry day ini sebenarnya dari precipitation. Coba kira-kira Zafran. Ini apa nih? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, holiday, apa maksudnya kira-kira? Tebak kira-kira. Hari. Hari. Ya maksudnya apa kira-kira? Apakah hari bisa digunakan untuk sebagai feature, Zafran? Bisa, Pak, karena intensitas, karena jumlah pengendara sepeda waktu hari libur pasti jauh lebih banyak. Oke, sebenarnya terbalik sih. Kalau di sana lebih banyak yang pakai sepeda buat kerja ya, berangkat kerja. Jadi kalau di sana itu hari kerja itu lebih banyak yang naik sepeda dibanding hari Minggu nih. Sunday itu dia 2.000, Saturday 2.000, lebih sedikit yang naik sepeda. Kayak gitu ya, oke. Kemudian ini hari ada holiday juga, tanggalan merah apa enggak? Kalau merah nanti dia 1, kalau nggak merah dia 0. Ya. Nah ini binary variable seperti ini sebenarnya indikator variabel ya. Kan tadinya itu hari itu kan ada 7 ya, Senin, Selasa, Rabu, tapi kita nggak bisa taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nanti kurang nggak bisa prediktif. Karena apa? Karena misalnya Senin kita anggap 1, Tuesday kita anggap 2, Wednesday kita anggap 3.
sebenarnya nggak bisa kita bilang sebenarnya Wednesday itu lebih besar dibanding Tuesday. Ya. Tadi kalau kita bilang ini 1, 2, 3, kita taruh 3 ininya, nggak bisa tuh. Wednesday kita anggap 3, Tuesday kita anggap 2. Nggak bisa kita buat Wednesday itu lebih besar dibanding Tuesday. Karena ini data ordinal. Makanya data ordinal itu kita ubah menjadi indikator gini atau binary gini. 1010. Oke. Nah, ini contoh ketika kita mau jadi orang pintar dalam memprediksi jumlah sepeda yang lewat ya. Ini kalau kita lihat nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Tolong Andika Wasista. Coba diperhatikan grafik ini Andika. Ini ada 2 warna Andika. Ya, Pak. Kelihatan nggak Andika? Kalian, Pak. Ya, warnanya. Lu buta warna nggak kayak gua? Enggak, Pak. Enggak buta warna ya? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Gue punya Alhamdulillah. kekurangan. Ya, gue punya kekurangan buta warna sehingga gue nggak bisa jadi dokter ternyata. Ya, ini warnanya apa aja tuh Andika tuh? Hijau sama biru. Ya, yang hijau sama biru tuh menggambarkan apa Andika? Yang biru ini apa namanya? Actualnya, Pak. Yang hijau yang diprediksi. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, walaupun dia belum begitu presisi ya, si model regresi linear ini sudah berhasil menjadi orang pintar. Ya, jadi udah cukup pintar nih modelnya nih, ya, dalam memprediksi jumlah sepeda yang lewat, ya. Walaupun di beberapa titik ini ada beberapa yang nggak pas ya. Nah, kira-kira kalau kita bisa prediksi ini gunanya apa, Andika? Itu bisa dipakai nggak buat jualan nih? Jadi orang data science itu harus bisa mikirin sisi ekonominya dari modelnya. Apa kira-kira? Mungkin buat ini kali, Pak. Buat data, misalkan buat penjual sepeda kali, Pak. Misalkan Buat apa? biar dia buat data penjual sepeda kali, Pak. Biar dia bisa produksi lebih banyak. Ya, bisa. Atau kalau misalnya gue mau jualan es krim, jadi mungkin pelanggan gue banyak orang naik sepeda, gue jualan es krim. Kalau misalnya banyak yang lewat nih, misalnya di angka 4 ribuan, gue stoknya lebih banyak dibanding ketika di 2000-an gue stoknya lebih dikit, bawa es krimnya lah atau kue atau apa gitu. Macam-macam ya, sisi ekonomi ataupun monetization atau apa gitu ya, monetisasi. Ya, kayak gitu. Sip. Ada pertanyaan sampai sini untuk feature? Kalau nggak ada, nah coba kita kulik-kulik. Rizky Fauzan. Iya Pak, kenal. Rizky udah bangun belum bro? Udah Pak, udah. Oh, udah bangun, oke. Udah Pak. Nah, ini tadi kita barusan ngebahas tentang contoh kita memprediksi jumlah sepeda yang lewat. Kalau misalnya kita pengurus jalan tol, ya, pengurus jalan tol itu ataupun jalan biasa juga, tapi biasanya jalan tol itu punya data beberapa daerah yang dianggap keramat karena sering ada kecelakaan daerah situ. Nah, gimana kira-kira Rizky? Apakah kita akan ke orang pintar atau ke data science menurut Rizky? Atau orang pintar yang belajar data science saja? Bagaimana menurut lo? Bisa juga Pak.
Jadi saat kalau misal lu pergi ke data scientist akan mencari feature-feature-nya. Nah, kira-kira apa feature-feature yang mengakibatkan ataupun bukan mengakibatkan ya, berhubungan lah, atau bisa digunakan untuk memprediksi segmen jalan itu berpotensi menimbulkan kecelakaan atau enggak? Apa kira-kira contohnya? Kalau kayak jumlah kecelakaan Pak yang udah pernah terjadi gitu. Ya, jumlah kecelakaannya itu adalah dependennya. Dependennya ya. Kayak tadi jumlah sepeda yang lewat itu dependennya. Nah, kita mau cari independennya, feature-feature-nya. Apa kira-kira feature-feature-nya? Cuaca juga bisa Pak. Ya, cuaca misalnya dia hujan atau enggak hujan gitu ya, curah hujan ya tadi ya, precipitation. Tapi kalau dari karakteristik jalan, ini bisa kita bilang ini jalannya angker nih. Apakah ada pohon besar? Kalau ada pohon besar berarti ini kita bilang ini angker. Apakah pohon besar? Kira-kira apa? Kalau ada kayak tanjakan atau tikungannya gitu Pak, atau jenis jalannya atau? Ya, elevasi ya. Iya. Elevasi bisa. Elevasi itu biasanya kalau turunan ya. Turunan, kemudian biasanya truk itu banyak yang blong ya, karena dia kan sering ngerem gitu, jadi ngelos. Bisa turunan atau tikungan juga bisa ya. Kemudian apa kira-kira pencahayaan kira-kira bisa nggak, Rizky? Bisa Pak, kalau apa namanya mungkin banyak pohon gede-gedenya kan, pencahayaannya pas malam hilang dikit jadi gelap atau apa lagi. Berarti lu penganut mistis juga ya, pohon-pohon besar gitu. Apalagi kalau umur apa sih jalanannya gitu Pak, kayak udah retak atau ini ya bisa juga umur berapa interval setelah misalnya repair gitu ya, kan jalan biasanya di repair ya, apakah udah lama atau belum gitu ya, bisa juga. Mungkin bisa juga misalnya jarak terhadap rest area gitu ya. Kalau dari rest area kan orang bisa istirahat, tapi kalau udah terlalu jauh dari rest area mungkin udah banyak nggak istirahat, bisa silakan. Jadi macam-macam ya, pokoknya ketika kita membuat model data science itu kita perlu ngumpulin feature-feature sebanyak mungkin gitu ya. Kalau feature-nya kurang malah nanti kita kurang baik dalam memprediksi. Tapi kalau feature-nya terlalu banyak, nanti kita punya beberapa metode untuk coba memilih, ya, supaya hati kita tenang, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang feature? Oke. Nah, kemudian juga salah satu konsep yang penting adalah kita gunakan konsep train, test, split. Ya, train, test, split. Jadi, kalau misalnya kita punya misalnya data contoh yang ini ya, contoh gue lupa nih, apa ya, daily summary kali ya, bisa nggak ya summary kayak gini? Not define, oke. Kita run dari atas.
Ini masih running dia nih. Wah, error nggak ada datanya. Datanya harus kita download dulu. Berarti. Kita ulang. Oke. Nah, jadi tadi ya saya lagi bahas trend test split ya. Jadi data itu misalnya ya, ini contoh. Data itu kita bagi dua. Kita partisi datanya. Partisi menjadi trend set dan test set. Jadi sebagian data, misalnya 50% data kita gunakan untuk mentraining. Oke. Kemudian sebagian data kita gunakan untuk testing. Ya. Jadi sebagian data kita gunakan untuk training. Training maksudnya apa? Training untuk menghasilkan modelnya. Ya, model prediksinya. Misalnya contoh kita pakai regresi linear. Ya, regresi linear. Coba si Rizka Nurwidiana, Rizka. Iya, Pak. Pernah dengar regresi linear nggak, Rizka? Pernah. Lo masih ingat apa dari regresi linear? Di statistik tuh biasanya buat cari tahu. Itu sih, Pak, yang Y sama dengan AX plus B. Yang nyari nilai, misalkan punya nilai A sama B-nya, terus mau nyari X sama Y-nya gimana. Gitu. Ya, mantap. Jadi di apa namanya? Ini contohnya ada di atas ya. Kita punya data seperti ini. Ya. Regresi linear itu namanya juga linear ya. Linear itu dia akan mencari persamaan garis lurus ya. Nah, gue udah buta warna cadel lagi. Buta warna dan cadel lengkap jadinya. Betul nggak? Lulus. Garis lulus. Salah kayaknya ya. Garis lulus. Garis lurus. Nah ya. Jadi si regresi linear akan mencari persamaan garis lurusnya dalam bentuk misalnya Y sama dengan AX plus B. Ya. Yang Y sama X itu adalah data. Y sama X data. Data apa? Data tadi. Yang Y-nya adalah tadi response variable ya, atau dependent variable. X ini adalah yang independent variable. Ya, yang predictor ataupun yang feature. Nah, kita run nih, kita tes datanya untuk menghasilkan A dan B. Gitu ya. A dan B. A-nya koefisien, B-nya itu intercept ya. Jadi kita punya data seperti ini. Nanti kita coba hitung persamaan garis regresinya. Mungkin akan kita punya garis seperti ini. Gitu ya, garis ini kalau kita lihat ini pakai Scikit ya kalau nggak salah ya, sklearn ini linear model. Lalu kita dapat ini persamaan ini adalah Y sama dengan ini ada slope ada intercept. Bacanya gimana nih? Coba kita panggil Rizky Gofari. Udah bangun belum Rizky? Udah, Pak. Ya, Rizky. Lo lagi di luar negeri ya? Kayaknya mungkin lagi di belahan dunia lain nih. Soalnya kamarnya pakai lampu. Jangan-jangan lagi malam di sana. Enggak kok, Pak. Enggak ya? Kalau gua kan lihat nih, lo lihat di belakang gua nggak nih? Di mana kira-kira? Lagi di danau, Pak. Danau mana?
Coba gua agak turun dikit. Kelihatan danau mana kira-kira? Danau UI, Pak. Danau UI. Ya. Kok termasuk orang yang kangen nggak ke kampus? Ya lumayan, Pak. Lumayan ya. Kalau gua dulu kuliah, gua pasti kangen. Kenapa? Kalau gua kuliah, gua nanti dapat sangu, dapat ongkos, dan bisa jajan. Tapi kalau nggak kuliah, itu SMA ya, bukan kuliah kali ya. Beda sih sebenarnya. Ya, cara bacanya gimana nih? Ini, jadi persamaan garisnya apa? Rizky. Persamaan garisnya. Jadinya Y2 2X min 4,9 bukan? Y sama dengan Y sama 2X. dengan 2X min 4,9. Enggak terbalik. Y sama dengan min 4,9X tambah 2. Yang mana? Yang bener dong. Wah, serius dong. Serius. Udah lupa, Pak. Mana? Balik kali ya? Kebalik apa enggak? Benar kayaknya, Pak. Benar, ya. Betul ya. Y sama dengan 2X kurang 4,9. Nah, ini persamaan garis ini. Jadi kalau kita masukin X-nya 4 ya, Y sama dengan 2 kali 4, 8, dikurang 5 lah, jadinya 3 nih. Jadi 4 ini dia Y-nya 3. Oke ya. Jadi jangan semua data digunakan untuk menghasilkan model regresi linearnya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Sebagian data itu kita gunakan untuk training, untuk menghasilkan modelnya. Lalu sisanya yang test set itu kita gunakan untuk menghitung errornya. Gitu ya. Untuk sebenarnya di training data juga kita dapat errornya nih. Jadi kita bisa dapat ya di sini errornya, ada errornya, ada errornya, ada errornya, gitu ya. Error kan artinya selisih ya. Atau kalau di istilah statin dulu residual, residual. Error itu adalah selisih antara aktual dengan model, ya. Kenapa kita penting seperti itu ya? Salah satunya adalah Anda bisa lihat di sini. Salah satunya adalah ya, kalau misalnya jadi ada istilah mungkin gua bahas ada istilah namanya underfitting sama overfitting ya. Coba gua tulis di sini. Underfitting sama overfitting. Nah, oke ya. Ada underfitting sama overfitting. Nah, ini konsep yang penting sekali di data science, tapi berhubung udah jam 9 kita break dulu 5 menit ya. Habis itu kita lanjutin lagi nanti setelah break. Jangan kabur dulu ya pada. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan menyalakan kamera kembali. Ya, coba kita panggil saudara kita Aris Naldi. Iya, Pak. Ya, Aris ya. Underfitting. Nah, tadi sebelum break kita bicara tentang underfitting dan overfitting. Ya. Kira-kira apa? Underfitting dan overfitting. Dibuat hubungan sama ininya, Pak. Di apa? Jupiter. Ya. Kira-kira apa?
Bisa Mungkin nggak lu tebak kira-kira? kalau nebak Pak ya, kalau mungkin kayak kesesuaian datanya gitu Pak, dia datanya ada di, kalau misalkan yang underfitting kurang cocok, yang overfitting cocok gitu mungkin Pak. Nah, ini perlu Anda ketahui dua-duanya kurang cocok. Ya. Ini coba saya akan kasih contoh. Jadi ini katakanlah ini beberapa titik ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini saya kasih contoh ada dua ya. Aris Naldi. Saya ada dua. Ini contoh yang pertama yang ini nih, yang ada di Python-nya. Contoh yang kedua adalah yang ini yang barusan saya gambar. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Terus saya ganti warnanya jadi warna yang lebih, inilah ganti warna ya. Dia ada ini ya, bagian pertama ini ya, yang ada di Python. Ini adalah yang kedua. Nah, ini sama-sama model data ya. Sama-sama sebenarnya ini sama-sama model regresi linear. Tapi yang satu itu bisa kita bilang underfitting, satu lagi overfitting. Kira-kira menurut lo Aris Naldi yang mana yang underfitting, yang mana overfitting? Kalau menurut saya Pak, yang underfitting itu yang di bagian kanan, yang overfitting itu yang di kiri Pak. Jadi yang apa? Yang underfitting itu yang kanan. Iya Pak, yang dibikin yang merah sama beberapa titik itu, yang overfitting Ya. yang kiri. Kira-kira sama, ada yang bagus atau jelek dua-duanya, atau salah satu bagus salah satu jelek? Aris Naldi menurut lo ada kekurangan nggak di sana? Mungkin kalau yang underfitting emang jelek Pak, karena kan fit berarti emang belum sesuai, emang kurang sesuai. Tapi kalau yang overfitting mungkin nggak sejelek underfitting, tapi nggak pas gitu Pak, masih di bawah, masih kurang bagus juga. Masih kurang bagus ya. Underfitting kan karena dia misalnya titik ini jauh dari modelnya ya. Iya. Ya. Tapi kalau yang overfitting kan semua titik dia pas nih di modelnya nih. Ini Mungkin jelek karena, apa bagus? mungkin karena garisnya Pak, garisnya masih naik turun kan, jadi belum tentu bisa dibilang itu bagus. Kalau misalkan garisnya linear ke atas kan berarti itu bisa dibilang bagus Pak. Tapi kan garis nggak apa-apa naik turun. Kalau misalnya saya punya model lagi, salah satu lagi ya kayak gini ya. Yang untuk yang, oh ini katanya underfitting kurang bagus nih, saya ubah jadi model yang naik turun nih. Model parabola misalnya kayak gini. Nah, ini menurut lu bagus apa jelek nih? Aris Naldi. Kira-kira. Kalau yang berarti yang kalau misalkan geraknya kayak gitu Pak, yang overfitting. Ini overfitting, yang parabola ini yang baru. Bukan, maksudnya yang kiri kan overfitting, yang kanan masih tetap underfitting Pak. Taruh, coba kita namain ini model A ya. Ini tadi model B di sini ya. Iya Pak. Yang ini yang baru parabola ini kita sebut model C ya. Yang A tadi overfitting ya. Iya. Yang B underfitting. Iya Pak. Kalau yang C? Kalau yang C berarti kalau bentuknya kayak gitu sama overfitting juga Pak. Overfitting juga, oke. Baik. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat beda
Coba kita tanya saudara kita Kevin. Nah, Kevin ada nggak lu Kevin? Ada Pak. Ya, Kevin, coba. Ini kita lagi bahas konsep underfitting sama overfitting. Ya, ini konsep yang penting sekali ya. Jadi ketika bikin model data science, kita harus hindari over maupun under. Gitu ya. Jadi misalnya kita bikin teh manis ataupun kopi itu jangan sampai kurang manis atau terlalu manis. Gitu Kevin ya. Atau lu punya pasangan kurang cantik atau terlalu cantik. Atau nggak apa-apa kalau pasangan terlalu cantik menurut lo Kevin? Apa-apa Pak, advantage kita, apa keuntungan? Apa? Nggak apa-apa ya, terlalu cantik ya, Kevin? Apa? Nggak apa-apa? Apa-apa. Nggak apa-apa kalau over? Menurut saya sih nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Overly beautiful, terlalu cantik gitu kan, sampai apa namanya, silau gitu. Waduh, silau nih, harus pakai kacamata gitu. Ya, jadi di nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, oke. Kalau di data science kita harus menghindari over dan under fitting. Ya, coba ini ada model A, B, dan C. Menurut lo mana yang bagus, mana yang jelek? A bagus apa jelek? Menurut saya yang A itu bagus sih Pak. Maksudnya kayak bagus. Ya, bagus. Jadi dia ini perlu dijelasin nggak Pak? Atau bagus enggak dong? Kasih alasan dong. Kan lu pilih pasangan aja ada alasannya. Enggak deh. Kalau pilih pasangan boleh nggak kasih alasan. Kenapa lu pilih dia? Saya nggak tahu. Saya cinta aja misalnya. Nah, itu nggak pakai alasan. Tapi kalau kita bicara data science harus ada alasannya. Nanti karena lu bakal ditanya sama bos lu. Ini kenapa lu pilih yang ini gitu? Gimana Kevin? Oke, tapi kalau misalnya dilihat sini sih, ini cuma kayak ada bagusnya ada jeleknya, tapi saya milihnya kayaknya ini Pak jelek, soalnya kayaknya itu terlalu overfitting sih Pak. Terlalu overfitting, oke. Ya, kayak pas banget itunya si grafiknya gitu Pak. Alurnya. Nah, emang pas banget nggak boleh? Maksudnya bukan pas banget kayak apa ya? Terlalu ini Pak. Gimana ya ngejelasinnya? Oke, ya, udah. Coba kayak... yang A biarin. Sekarang yang B. Menurut lo B gimana? Oke, kalau yang B pas sih Pak. Yang B yang ini kok, yang garis ini loh. Oh. Antara pas sama jelek sih Pak. Menurut saya ya, tapi saya lebih ke jelek sih Pak kayaknya. Karena kenapa lu bilang jelek? Garis linear Pak, B itu. Lah, emang nggak boleh garis linear? Bukan nggak boleh sih sebenarnya, kayak ini Pak, menurut saya sih kayak datanya tuh berjauhan gitu Pak. Datanya berjauhan, oke. Kalau yang C, yang parabola ini? Kalau yang C overfit Pak, menurut saya. Nggak bagus juga? Nggak bagus, oke. Bentuknya hampir sama kayak A sih Pak. Oh, bentuknya hampir sama. Beda jauh nih bentuknya yang A nih, dia naik turun gini, dia cuma parabola. Gimana sih bentuknya hampir sama? Iya Pak. Oke, coba satu lagi, Eugene. Eugene nih kita mau tahu dia udah mandi apa belum, Eugene? Belum mandi Pak. Belum mandi. Ya, Eugene. Dari apa namanya ketiga model ini A, B, dan C, penilaian lu gimana, Eugene? Kayaknya mungkin kalau
yang underfitting yang A mungkin Pak, karena dia kayaknya sih ya Pak, nggak tahu Pak, menurut saya dia kayak apa namanya, banyak extreme value-nya gitu Pak. Underfitting. Iya. Oke, tadi itu Kevin bilangnya overfitting. Ini kok beda jauh ya? Ada yang kelebihan, ini kelebihan fit nih Pak. Si Eugene sekarang bilang kurang fit, kurang cocok, kurang pas. Oke, kalau yang B, Eugene? Mungkin overfitting mungkin Pak. Overfitting yang B malah. Oh, kenapa disebut overfitting? Nggak tahu, mungkin terlalu fit. Terlalu fit. Dia Iya, Pak. yang B ini kan garis ya Eugene ya? Iya Pak. Garisnya ini dia cocok di titik-titik ini. Ya. Tapi garisnya ini agak jauh dari titik ini nih. Jadi harusnya lu nggak bilang ini overfit sih. Karena dia nggak ngefit nih sama garisnya, nggak ngefit ke titik-titik yang ini nih. Itu ada titik yang di luar gitu ya Pak maksudnya? Iya, ini titiknya ada 3 bagian di sini ya, di sini dan di sini nih Eugene. Jadi yang titik yang di deket C itu juga titik yang maksudnya itu bagian dari yang B juga gitu ya Pak? Jadi jauh banget gitu ya Pak? Ya, ini B dan C datanya sama. Ya, datanya sama. Cuma modelnya beda, ini model garis lurus, ini model second order ya. Model parabola. Jadi yang B menurut lo apa? Underfitting atau overfitting? Berarti underfitting, Pak. Underfitting. Kenapa underfitting? Karena Karena agak jauh ya, si modelnya agak jauh dengan titik tersebut. Kalau yang C gimana? Yang C? Kalau yang C berarti mungkin normal kali ya Pak? Normal ya. Underfitting, nggak overfitting. Berarti bagus modelnya ya? Yang C iya Pak. Ya oke. Makasih Eugene. Jadi memang saya setuju dengan Eugene, ini yang C dia lumayan normal ya, lumayan cocok lah, modelnya lumayan cocok dengan data. Yang B ini kurang bagus karena dia underfitting ya, garisnya ini modelnya ini mungkin cocok dengan titik ini, tapi untuk titik yang ini dia errornya besar gitu ya. Yang B underfitting, nah yang A ini adalah bisa kita bilang overfitting, terlalu ngefit ya. Tapi bukan karena dia suka belok-belok nih. Ya. Bukan karena dia suka belok-belok. Ya, karena kemampuan prediksi dari model A ini rendah. Ya, kemampuan prediksi dari model A ini rendah ya. Coba kita panggil si Hani At-Tarfi. Hani udah bangun loh. Apa enggak lu Hani? Bangun Pak, udah. Udah bangun dari mimpi indahnya. Bangun dari tadi, Mak. Kelas gue itu lumayan bagus untuk disetel supaya jadi Nina Bobo gitu ya. Kalau lagi susah tidur mungkin kita rekamannya itu bisa disetel nih. Kan karena membosankan, mendayu-dayu, udah ada cadelnya, buta warna, jadi membantu orang untuk tidur. Mungkin bisa gue jual kali ya rekaman kuliah ini, terutama untuk orang-orang insomnia. Hani, Ya, Pak. tadi saya bilang yang model A ini adalah overfitting. Karena dia, jadi alasannya adalah kemampuan prediksinya itu rendah. Kan kita mau jadi orang pintar ya, Hani ya. Kita mau memprediksi masa depan. Kenapa menurut lo gue bisa bilang kayak gitu, Hani? Bilang kayak gitu maksudnya kenapa harus bisa mempunyai kemampuan prediksi yang baik gitu Pak? Ya, sebuah model kan, jadi model itu jangan cuma dia terlalu fit ke data yang ada. Dia harus bisa
memprediksi datanya bakal kayak apa dan bentuknya kayak apa ke depannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya modelnya itu sangat fit ke data yang ada sekarang, tapi dia itu nanti kurang bagus di data masa depan, itu kurang berguna. Gitu ya. Dan gue ngelihat itu di model A ini dia kayak gitu dia. Dia untuk data yang ada sekarang ini dia ngefit, ya, pas banget. Makanya kita bilang overfitting. Tapi untuk data masa depan dia bakal nggak cocok. Hani, Iya. gimana menurut lo? Lo bisa Iya, ngeliat Pak, nggak? benar. Karena kan dia ini fit banget sama titik-titiknya banyak banget. Nanti dia malah kalau misalnya nge-forecast, membuat prediksi gitu malah kurang akurat, Pak. Ya, coba lu lihat ya, Hani nih. Antara apa namanya X-nya 4 sampai 6, kemungkinan data masa depan tuh ada di sini, di bawah sini, atau di atas sini menurut lo? Kayaknya nggak bisa diprediksi deh, Pak, karena dia terlalu ekstrim gitu. Enggak, data di sini nih, data antara 4 sampai 6 nih. Kan 46 ada datanya nih di sini ya. Iya. 6 ini ada data di sini. Kemungkinan datanya bakal di sini atau di atas sini menurut lo? Kayaknya di bawah sih, Pak. Di bawah. Kenapa lo bisa bilang di bawah? Soalnya kayaknya yang atas itu apa ya? Kayak kayak ekstrim aja gitu, Pak. Kita prediksi di bawah. Kenapa? Karena ya tetangga-tetangganya itu ya deket-deket sini. Ya. Jadi kenapa sih kita prediksi datanya bakal di sini? Karena ya tetangganya di sini, sebelah kiri, yang sebelah kanan juga di sini. Jadi besar kemungkinan kalau ada data baru, datanya akan muncul di sini, ya, bukan di atas sini. Nah, makanya model A ini kita bisa bilang dia model prediktifnya rendah. Kalau ada data baru di sini, itu error-nya akan tinggi, ya. Si model prediksi di atas, padahal kemungkinan besar itu ada di bawah. Gitu. Iya. Jelas nggak, Hani? Jelas, Pak. Coba lu sekarang jelasin model A ini kenapa disebut overfitting. Ulang lagi. Karena dia ini, Pak, karena dia terlalu fit sama data-data yang sebenarnya gitu, Pak, yang saat ini. Terus dia juga ini ada di antara 4 sama 6 ini dia menunjukkan kemampuan prediksi yang buruk, Pak. Karena dia jauh dari dari titik-titik di 4 sama di yang dekat 6 itu. Ya, itu ya. Sip. Coba kita panggil Duhita. Duhita, udah bangun belum? Udah bangun, Pak. Udah bangun, oke. Lo sekarang di mana? Di rumah, apa di kosan, apa di kampus? Di rumah, Pak. Rumah lo sebelah mana? Di BSD, Pak. Di BSD, oke. Nah, sebenarnya gue jelasin underfitting sama overfitting itu untuk menyarankan ya bahwa kalau kita membuat studi data science itu kita bikin datanya itu kita bagi dua, kita partisi jadi train sama test. Jadi sebagian kita gunakan untuk training, oke? Sebagian kita gunakan untuk testing. Ya, Duhita ya. Ya, Pak. Ya, lu panggilannya apa sih? Duhita apa Duhi apa sih, Kak? Duhita aja, Pak. Jangan-jangan Maul. Pas saya panggilnya Maul, Pak, atau Ita atau Ida gitu. Enggak, Pak, Duhita, Pak. Ya, Duhita. Nah, ini adalah jawaban untuk mendeteksi apakah model kita overfitting atau enggak, Duhita. Ya, kita partisi datanya jadi training, sebagian training, kemudian sebagian testing. Kenapa bisa kayak gitu, Duhita? Kira-kira menurut lu?
Kenapa mempartisi data menjadi training dan testing itu bisa membantu kita untuk mendeteksi overfitting. Mungkin karena kita bisa pertama kita bisa nge-forecast dulu, terus baru kita testing akan sesuai atau enggak. Terus kalau yang kan training kita bisa menghasilkan model prediksi, terus di bagian testing kita tes hasil prediksi kita itu sesuai atau enggak. Mungkin Pak. Ya, gitu ya. Jadi data training dan testing itu kita bagi dua. Datanya kita bagi dua, training dan testing. Training gunakan untuk menghasilkan model. Nah, data testing ini adalah kayak data masa depan. Gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya properties yang sama nih kayak data training. Mungkin ini adalah data titik-titik ini adalah data trainingnya. Data testingnya mungkin ada di sini nih. Gitu ya. Ketika misalnya data trainingnya di akurasi 100%, yang training, ketika di testing errornya jadi kelihatan tinggi, nah itu kelihatan kita ada overfitting. Nah, makanya tadi kita split jadi training dan testing. Oke, gitu. Jadi konsep ketika kita melakukan data science atau data mining, nanti kita perlu bagi jadi data training dan testing. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Training dan testing. Nggak ada? Oke. Nah, kemudian untuk feature ya, feature. Tadi saya bilang feature itu kalau terlalu dikit itu oke. Sebelum ke sini ya, sebelum ke feature. Tadi overfitting itu salah satunya untuk deteksinya training dan testing. Nah, kalau underfitting yang tadi datanya seperti ini ya, modelnya B ini kita bisa bilang dia underfitting. Itu kita bisa bilang bahwa dia sebenarnya kekurangan feature. Feature-nya kurang banyak untuk memprediksi. Ya. Feature-nya mungkin perlu kita tambah. Contohnya kalau yang tadi sepeda tadi, mungkin kita tambah-tambah lagi nih kalau kurang bagus nih. Kita rely on tanggal doang, hari doang yang memprediksi jumlah sepeda itu kurang cukup. Harus ditambah dengan data, misalnya data cuaca. Kayak gitu ya. Nah, itu cara kita untuk mengatasi underfitting. Kalau model masih belum bagus, tambahin lagi, tambah lagi. Bisa jadi juga kualitas datanya kurang bagus. Ya. Waktu itu saya pernah ngadain penelitian tentang memprediksi kerusakan jalan, datanya kurang bagus nih, kurang banyak. Nah, itu perlu kita tambahkan. Karena datanya itu mengumpulkan data getaran di bagian shock breaker ya, shock breaker kendaraan. Dan itu datanya kurang bagus, dia cuma detect tiap 3 detik atau berapa gitu ya, atau 1 detik 10 gitu ya, kurang bagus frekuensinya. Jadi mungkin tiap detik perlu 100 atau 1000. Nah, itu underfitting. Itu kalau kita kurang fitur. Kadang-kadang kita punya kebanyakan fitur. Ya. Kalau fiturnya terlalu banyak, ya, misalnya kita punya 1000 feature, gitu ya, 1000 feature, atau 10.000 feature, itu kita coba identifikasi fitur-fitur yang berpengaruh, ya. Banyak metodenya ya. Misalnya kita cek correlation. Jadi fitur-fitur yang punya korelasi terhadap respons variabel aja yang kita pertahankan. Yang tidak punya korelasi kita buang ya. Ada juga misalnya metode ablation. Jadi kita coba remove feature-feature, kemudian kita lihat akurasinya. Kalau kita pakai 100 feature akurasi 90%, kemudian kita remove 1 akurasinya tetap 90%, berarti feature tersebut tidak dibutuhkan. Ya.
Atau misalnya dari 90% turun jadi 89, cuma turun 1%, itu juga mungkin turunnya nggak signifikan ya. Jadi nggak apa-apa fiturnya kita buang. Tapi kalau misalnya akurasi 90%, kita remove satu feature jadi 70%, jadi dari 90 jadi 70, nah itu gap 20%. Nah, feature itu nggak boleh dibuang. Nah, itu contoh misalnya remove one at a time ya. Jadi satu-satu kita coba buang feature-nya. Ada metode-metode lain sebenarnya ya, metode mutual information. Ya, ini dipakai buat di recursive regresi linear. Ada chi-square juga. Nah, terakhir mungkin di hari ini kita akan bahas namanya akurasi. Ya, akurasi. Nah, ini misalnya kita punya contoh kayak gini ya. Jadi jangan sampai kita akurasi itu menampilkan akurasi aja. Karena kadang-kadang kesimpulannya bisa salah. Ya, misalnya gini. Misalnya kalau kita mau menguji metode data science ya, di Genos itu kan sebenarnya metode data science ya, Genos yang untuk mendeteksi COVID itu metode data science, kalau nggak salah decision tree ya, pakai random forest, decision tree random forest untuk mendeteksi apakah nafas orang itu mengidentifikasi dia positif COVID atau enggak. Ya. Nah, kalau kita cuma rely on akurasi, ya kita bisa punya kesimpulan yang salah ya. Misalnya gini, kita punya 1.000 orang. Saya tulis di sini ya, 1.000 orang. 1.000 orang spesimen ya. Aslinya, aktualnya itu 950 itu negatif COVID. Ya, sementara 50 itu positif COVID. Ya. Kemudian kita buat sebuah model ya. Entah model regresi linear, model neural network, model SVM, tapi model kita kalau dikasih sampel kita kesimpulannya itu jadi selalu model kita tuh menyimpulkan bahwa spesimennya negatif COVID. Gitu. Jelas di sini ya, coba kita panggil dulu teman kita namanya Khalida. Khalida, apa kabar Khalida? Baik, Pak. Lagi di mana lo? Di rumah. Di rumah, oke. Sehat keluarga? Sehat lo? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, oke. Coba Khalida, kita misalnya punya 1.000 orang ya. Aktualnya 950 itu negatif, 50 positif ya. Jelas ya di sini ya, ini data aktual. Data truth value. Ya. Kemudian kita bikin model data science. Modelnya itu cuma bilang, oh negatif. Jadi apapun datanya, dia kesimpulannya negatif. Gitu, Khalida ya. Ya, Pak. Kira-kira si model ini, dia benar berapa kali? Salah berapa kali? Salah 50 kali, benarnya 950. Ya, berarti akurasinya berapa? 95%. 95%. Menurut tuh akurasi 95% tuh tinggi atau rendah? Khalida? Tinggi. Tinggi ya. Tapi menurut tuh ada yang salah nggak dari model A ini?
salah karena harusnya ada yang positif. Ada yang aneh nggak modelnya? Menurut lu ada yang aneh nggak modelnya di sini? Akurasinya tinggi loh, 95% loh. Gimana menurut Khalida? Ada yang aneh nggak? Atau menurut tuh nggak aneh ini kayak gini? Model A nggak aneh, orang akurasinya tinggi nih Pak, nggak aneh lah. Akurasi 95%. Enggak deh pakainya. Nggak aneh. Oke, coba kita minta pendapat Hasnan. Hasnan udah bangun belum Hasnan? Udah Pak. Udah bangun. Ini tadi lu ngikutin nggak contoh yang tadi nih? Iya Pak. Akurasi, ngikutin, Pak. ya akurasi 95%. Menurut tuh ada yang aneh nggak di model A ini? Saya belum nemu anehnya di mana sih Pak. Menurut lu akurasinya 95% tuh bagus? Iya. Tapi model A itu dia selalu conclude-nya negatif semua tuh. Jadi datanya mau ngapain juga dia. Tapi kalau misalnya nggak semuanya di-conclude sebagai negatif gitu Pak, mungkin anehnya. Jadi dia state-nya harusnya 95% negatif, 5% positif. Nggak di-conclude semuanya sebagai negatif gitu mungkin Pak. Ya kalau itu kan nanti akurasi 100%. Kalau kayak gitu ya. Iya Pak. Nah, menurut itu akurasi 90% udah bagus belum? Udah sih Pak. Udah bagus ya. Ya, ini makanya ada konsep namanya ya. Selain ini gue hapus dulu kayak coret-coretannya. Ya. Ada namanya konsep true positive rate sama false positive rate. Ini positive rate yang y-axis itu yang berarti yang vertikal ya, y-axis, yang x-axis itu yang horizontal, yang false positive rate. Jadi true positive rate dia kita bilang positif dan itu true, betul ya. True positive rate ya, true positif. Sebenarnya dia negatif COVID dan kita bilang dia benar-benar negatif COVID. Nah, false positif itu sebenarnya dia negatif COVID, tapi salah. Harusnya dia nggak negatif atau positif, gitu ya. Nah, di sini ya, di contoh tadi, kita nggak bisa rely on akurasi nih. Jadi, data, ukuran metrik akurasi itu dia nggak bagus. Karena sebenarnya ya, si model A tadi itu adalah garis ini nih. Model A yang selalu bilang negatif adalah garis ini. Artinya apa? Dia menjawab benarnya, menjawab benarnya di sebelah sini sebagai positif itu sama dengan menjawab salahnya. Gitu ya. Dia kemungkinan benar dan salahnya sama. Gitu ya. Artinya dia menjawab benar itu punya peluang juga jawab salah yang sama juga. Makin meningkat secara linear. Yang kita inginkan adalah garis ini nih. Ya. Jadi dia lebih banyak benar, tapi peluang untuk dia salah sedikit. Misalnya di titik ini, ya, dia benar 70%, gitu ya. Tapi dia cuma punya peluang salahnya mungkin 15%. Ya. Beda kalau garis yang tadi,
dia peluang benar 75%, dia salahnya juga 75%. Gitu ya. Jadi kesalahan dari model ini, model A adalah ya, karena dia selalu bilang negatif COVID, dia peluang benarnya itu meningkatnya sama dengan peluang salahnya juga. Rate, bukan peluang, yang kita sebut rate ya, tingkat dia kecepatan atau tingkat dia bilang benar itu naik secara linear seiring dengan kenaikan dia resiko dia salah dalam menilai itu. Gitu. Nah, yang kita mau adalah dia naik ke atas ini. Jadi peluang dia benar itu punya resiko rendah di sini. Kayak gitu ya. Makanya yang kita mau biasanya akurasi boleh, oke, ditambahin namanya ROC curve ya. ROC ini kepanjangannya adalah Receiver Operating Characteristic ya. Ini dulu zaman militer dinamain Receiver Operating Characteristic, dan dia adalah menghitung daerah di bawah kurva ini. Ya. Makin besar ini dia makin balik ya. Ini maksimum kan 0,5 ya, 0,5. Oke, sorry. Di sini sampai ke bawah ya. Jadi harus di atas 0,5. Kalau 0,5 dia cuma random ordering dan itu nggak guna ya. Itu yang tadi contoh yang model A tadi. Kalau misalnya dia angkanya 0,8 itu bagus. Kalau 1 itu perfect ya. Jadi sampai atas ini dia nggak punya resiko salah. Oke, untuk ROC ini ada pertanyaan mungkin? Kata bini gua nggak ada katanya. Kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nggak jadi pengantar tidur ya kelas gue ini ya. Sampai sini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.